I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Susisa Putri, NIM 21040450258. Kelas D, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai empati dan juga pendekatan konseling yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Konseling. Oke. Topik yang pertama yaitu empati. Nah, dalam topik ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian empati. Kedua, menghadirkan empati dalam diri konselor. Yang ketiga, aspek-aspek dalam empati. Dan yang keempat, bentuk sikap dan keterampilan empati dalam konseling. Empati diartikan sebagai perasaan, simpati, dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain dalam Amelia 2019. Nah, Horlock dalam ASI dan Pratiwi 2010 menyatakan empati sebagai kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri. Atau dapat disebutkan bahwasanya empati berarti kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya, menghadirkan empati dalam diri konselor. Nah, menurut Masudi 2013 dalam Amalia 2019 menjelaskan ada 2 cara agar konselor pemula mampu menghadirkan empati terhadap orang lain. Itu yang pertama, melatih empati. Nah, dalam melatih empati ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu menuliskan perasaan positif atau negatif. Nah, apabila kita mengalami perasaan positif atau negatif, segera rekam dengan menuliskan dalam diary atau yang saat ini lagi populer yaitu menulis di blog. Nah, satu sisi kita bisa membuka kembali rekaman tersebut ketika ada seseorang yang mengalami hal yang sama. Sisi lain, rekaman ini bisa berguna bagi orang lain yang membacanya ketika ia mengalami hal yang sama sehingga diharapkan bisa sedikit membantu mereka. Yang kedua, mendengarkan curhatan. Biasakan mendengarkan curhatan dari orang lain sampai selesai dan penuh perhatian. Semakin banyak mendengarkan cerita, masalah, dan perasaan orang lain, maka perasaan kita akan semakin kaya. Akhirnya kita semakin mengetahui cara memahami masalah dan perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu membayangkan kejadian pada diri kita. Coba bayangkan tentang sesuatu yang akan kita rasakan apabila mengalami perasaan atau kondisi yang sedang dialami oleh orang lain. Nah, dengan begitu muncul emosi yang sama, baik positif maupun negatif, entah itu marah, sedih, atau gembira. Itulah cara memposisikan diri kita dalam posisi orang lain. Cara yang kedua untuk menghadirkan sikap empati dalam diri konselor yaitu lakukan dengan nyata bahwa kita berempati. Dalam hal ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Pikirkan perilaku dan perkataan kita sebelum melakukan atau mengucapkan kepada orang lain. Mungkin saja perilaku dan perkataan kita menyakiti orang lain dan bisa jadi kita cukup bijak. Kemudian yang kedua, mulailah dari diri sendiri. Jangan menyuruh orang lain melakukan hal yang malas kita lakukan. Dan yang ketiga yaitu memberikan bantuan. Berikan aksi nyata dengan menanyakan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Ataupun jika kita tidak bisa membantu mereka, kita bisa membantu dia untuk mencari orang lain yang bisa membantu dia. Selanjutnya yaitu aspek-aspek empati. Nah, di sini ada beberapa aspek empati, yaitu yang pertama, kemampuan menyesuaikan dan menempatkan diri. Memiliki kemampuan menyesuaikan dan menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. Yang kedua itu kemampuan menerima keadaan, posisi, atau keputusan orang lain. Hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan mempengaruhi keputusan dari diri
diri untuk bisa menerima dan menolak. Yang ketiga itu kepercayaan. Empati lahir karena adanya rasa percaya, dan kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Kemudian yang keempat, komunikasi tercermin dan bagaimana seseorang menyampaikan informasi, kejelasan informasi yang dan ketetapan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati. Yang kelima itu perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya, kemudian ia merasakan dan berempati. Yang keempat itu kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain, itu dalam hal melihat, mendengar, memperhatikan orang yang mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap. Selanjutnya yaitu bentuk sikap dan keterampilan empati dalam konseling. Nah, empati yang dilakukan oleh konselor ditunjukkan pada bentuk sikap dan keterampilan konseling. Nah, Roger dalam Diniati 2019 menjelaskan adanya empati pada klien ditandai dengan yang pertama, penerimaan yang positif, ditandai dengan kemampuan konselor mengetahui kemampuan dan nilai-nilai yang dianut klien walaupun berbeda dengan nilai yang dimiliki oleh konselor. Kemudian ada yang kedua yaitu penghargaan dan kehangatan. Penghargaan lebih dengan penerimaan positif, bisa dalam bentuk verbal atau non-verbal. Kehangatan lebih dekat dengan sikap emosional dalam menghadapi klien yang diungkapkan dengan bentuk non-verbal. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelas dan dapat dipahami. Pertama, perhatian konselor terhadap apa yang ditampilkan klien setelah mendengarkan cerita dari klien. Kemudian yang keempat yaitu kekinian, di mana konselor mengarahkan klien seperti apa yang terjadi dengan klien atau bagaimana perasaan klien saat ini. Kemudian yang kelima yaitu keaslian atau genuine yang ditampilkan konselor di dalam proses konseling. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik pendekatan konseling. Nah, dalam hal ini ada 3 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, konseling direktif, dan yang kedua, konseling non-direktif, dan yang ketiga, konseling eklektik. Konseling direktif, apa sih yang dimaksud dengan konseling direktif? Nah, konseling direktif disebut juga dengan konselor center konseling. Nah, konseling direktif ini beraliran behavioristik, yaitu layanan konseling yang berorientasi pada perubahan tingkah laku secara langsung. Ini dalam Pramudiani 2019. Nah, konseling direktif sering dikenal dengan nama time factor counseling yang dipelopori oleh Wilson 1950 dalam Pramudiani 2019. Nah, yang berasumsi dasar bahwa klien tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya, oleh karena itu klien membutuhkan bantuan dari orang lain, yaitu konselor. Perhatian utama pada konseling direktif adalah sifat-sifat unik yang ada pada setiap individu. Adapun yang dimaksud dengan sifat-sifat atau traits adalah suatu ciri yang khas pada seseorang yang dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku, dan dianggap sebagai suatu dimensi kepribadian diri seseorang. Selanjutnya langkah-langkah konseling direktif. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam konseling direktif. Yang pertama itu tahap analisis. Analisis merupakan langkah pengumpulan data atau informasi tentang diri klien atau latar belakangnya. Informasi atau data yang dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian klien. Kemudian yang kedua itu tahap sintesis. Sintesis adalah suatu usaha merangkum, menggolongkan, dan menghubungkan data yang telah dikumpulkan pada tahap analisis. Yang ketiga itu tahap diagnosis. Diagnosis merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk masalah. Kemudian yang keempat yaitu tahap prognosis. Prognosis merupakan bagian dari diagnosis. Prognosis bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian yang kelima itu tahap treatment. Langkah ini merupakan tahap inti dalam pelaksanaan konseling. Langkah-langkah yang diambil oleh konselor dan klien ke arah menyelesaikan diri atau cara menyelesaikan diri. Kemudian yang keenam yaitu tindak lanjut atau follow up. Tindakan lanjut merujuk pada segala kegiatan membantu siswa setelah mereka memperoleh layanan konseling. Selanjutnya yaitu konseling non-direktif. Nah,
Center terapi adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan juga klien agar mencapai gambaran yang serasi antara ideal self dan juga cultural self. Nah, konseling non-direktif memberikan suatu gambaran bahwa proses konseling yang terjadi pusatnya adalah pada klien, bukan pada konselor. Karena itu, dalam proses konseling ini, kegiatan sebagian besar diletakkan pada pundak klien itu sendiri. Dalam pemecahan masalah, maka klien itu sendiri yang didorong oleh konselor untuk mencari serta menemukan cara untuk yang terbaik dalam memecahkan masalahnya. Selanjutnya yaitu peran konselor dalam konseling non-direktif. Nah, peran konselor dalam model pendekatan konseling center adalah yang pertama, konselor tidak memimpin, mengatur dan menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri. Yang kedua itu konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Kemudian yang ketiga yaitu konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Dan yang keempat, konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan konseling non-direktif. Nah, menurut Rosada 2018 ada beberapa kelebihan dari konseling non-direktif, yaitu yang pertama memusatkan pada klien dan bukan pada terapis. Kemudian yang kedua lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Kemudian penekanan pada emosi, perasaan dan efektif pada terapi. Kemudian klien memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus pada penyelesaian masalahnya. Kemudian yang terakhir yaitu klien merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi. Kemudian kekurangan dari konseling ini yaitu kekurangannya kekonkretan dalam proses konseling lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal dan dengan klien yang cerdas, ketidaksadaran dan insting naluri. Nah, berurusan dengan hal-hal yang ada yang di permukaan. Oke, selanjutnya itu konseling eklektik. Nah, konseling eklektik dapat disebut dengan pendekatan konseling interaktif yang menunjukkan dalam konseling ini berpandangan pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil dari atau dipilih dari berbagai konsepsi serta pendekatan. Nah, tujuan dari layanan ini adalah menggantikan tingkah laku yang terlalu konfuktif dan emosional dengan tingkah laku yang bercorak lebih rasional dan lebih konstruktif. Nah, dalam Tambunan 2018 menyatakan bahwa 3 bentuk dasar pengalaman yaitu efektif, kognitif, dan behavioral menggambarkan unsur-unsur internal sistem lingkungan klien. Nah, kemudian hal ini dipengaruhi oleh lingkungan eksternal peserta didik atau siswa yang terdiri atas faktor keluarga, sosial yang berada di luar diri pribadi siswa. Konselor yang menggunakan model eklektik akan memandang masalah siswa dalam kaitan dengan unsur-unsur eksternal dan internal. Kabar dalam Tambunan 2018 menyatakan bahwa 3 bentuk dasar pengalaman yaitu efektif, kognitif, dan behavioral menggambarkan unsur-unsur internal sistem lingkungan klien. Nah, kemudian hal ini dipengaruhi oleh lingkungan eksternal peserta didik atau siswa yang terdiri atas faktor keluarga, sosial yang berada di luar diri pribadi siswa. Konselor yang menggunakan model eklektik akan memandang masalah siswa dalam kaitan dengan unsur-unsur eksternal dan internal.